Shalom. Oke, melalui video ini Pak Yohan ingin menjelaskan tentang tugas yang pertama, tugas ke-1 dan juga tugas yang kedua yang perlu anak-anak kerjakan ya di seni budaya. Oke, Pak Yohan langsung jelaskan supaya anak-anak bisa melihat dan mendengar apa yang Pak Yohan sampaikan. Selain melalui video ini juga Pak Yohan ada memberikan file ya penjelasannya berupa Word seperti yang anak-anak lihat di video ini. Pak Yohan buat versi Word-nya, anak-anak nanti bisa baca juga. Nanti akan Pak Yohan bagi ya setiap anak untuk melihat penjelasan yang ada. Oke, yang pertama ya yang kita mau lihat adalah yaitu Pak Yohan menugaskan anak-anak untuk bisa menggambar objek manusia. Ya, objek manusianya yaitu digambar sesuai dengan yang anak-anak pilih kemarin ya. Nah, di sini yang bisa digambar adalah mulai dari bagian wajah sampai dada. Jadi tidak hanya wajahnya saja, tetapi sampai bagian dada. Kenapa ke bagian dada? Supaya Pak Yohan bisa lihat anak-anak dalam menggambar lengannya ya. Lengannya nanti kelihatan kan, masih ada kelihatan lengannya. Jadi dari wajah sampai ke bagian dada diperlihatkan lengannya. Kalau tangannya sampai ke bawah bisa digambar langsung keseluruhan. Jadi di sini Pak Yohan bisa menyampaikan bahwa boleh menggambar wajah sampai bagian dada. Kalau sampai bagian dada berarti lengannya masih kelihatan. Atau anak-anak mau gambar secara keseluruhan juga boleh. Ya, dari kepala sampai ke bagian kaki juga boleh. Oke, ini Pak Yohan bisa menyerahkan ke anak-anak mau menggambar dari wajah sampai dada boleh, atau dari keseluruhan tubuh juga boleh. Oke, itu yang tentang Pak, bagaimana Pak, apakah boleh wajah saja? Kalau memang wajah, anak-anak bisa sampai di bagian dada ya. Tapi kalau mau keseluruhan boleh keseluruhan tubuh sekalian dari atas kepala hingga bawah sampai kaki. Oke. Kemudian apa yang diperlukan atau yang perlu diperhatikan ya ketika menggambar? Yang pertama, selain menggambar tadi, anak-anak juga perlu menyebutkan 3 alasan, ya kan? Nah, di sini Pak Yohan jelaskan 3 alasan ini adalah tentang nilai-nilai yang istimewa. Jadi kalau kita mau menggambar, kita harus lihat istimewanya apa ya orang itu buat saya, gitu ya. Istimewanya apa ya pribadi orang tersebut untuk saya. Nah, di sini yang kedua lagi adalah tugas gambar atau menuliskan alasan, yaitu setelah anak-anak bisa menggambar dan juga menuliskan, ini ditulis tangan saja, ya. Kemudian anak-anak bisa mengirim file fotonya. Ketika anak-anak sudah nulis dan menggambar, silakan difoto, dikirim melalui Google Classroom, ya. Pak Yohan sudah masuk di Google Classroom ini bersama dengan anak-anak. Kemudian tidak lupa menulis nama lengkap, ya, kelas dan nomor absen. Seperti ketika anak-anak sedang ulangan harian atau penilaian harian, gitu ya, penilaian tengah semester, itu selalu diminta untuk menulis nama, kemudian kelas dan juga nomor absen. Oke. Nah, Pak Yohan minta untuk gambarnya benar-benar gambar saja. Terus kalau untuk nama boleh dituliskan di tepinya saja, di sampingnya. Nah, alasannya ditulis di balik lembarnya, di baliknya. Jadi nanti gambarnya juga ditulisin namanya. Terus alasannya tadi juga tolong diberikan nama supaya Pak Yohan tahu, oh yang mengerjakan si A gambarnya ini, yang mengerjakan juga si A alasannya seperti ini ya. Jadi di halaman yang ada gambarnya ditulis nama, terus kemudian kelas dan nomor absen. Di bagian alasannya tadi ada 3 alasan itu, silakan ditulis juga nama, kemudian kelas dan nomor absen. Oke. Nah, kemudian di sini Pak Yohan kasih contoh supaya anak-anak bisa mengerti bagaimana sih Pak menulis alasan gambar siapa yang saya ambil atau saya ingin menggambar seseorang. Nah, alasannya seperti ini. Pak Yohan saat itu menggambar, ketika Pak Yohan menggambar guru seni, ya kan, Pak Yohan
punya nilai istimewa apa dari guru seninya Pak Yohan? Di sini, guru seni yang mengajar Pak Yohan adalah orang yang membuat Pak Yohan memiliki semangat dalam belajar seni. Jadi melalui guru seni itu Pak Yohan akhirnya masuk di dalam keinginan untuk belajar seni. Nah, jadi kalau anak-anak mungkin tidak di seni, mungkin bahasa Inggris. Oh, karena saya melalui beliau gitu ya, guru saya bahasa Inggris, sehingga saya semangat dalam belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yohan di sini tulis melalui beliau, melalui gurunya Pak Yohan itu, Pak Yohan belajar tentang kesederhanaan. Karena beliau selalu mengajar untuk selalu hidup sederhana. Nah, ini alasannya Pak Yohan ambil. Yang kedua. Yang ketiga adalah melalui beliau, Pak Yohan belajar tentang ketekunan karena beliau selalu mengajar untuk hidup tekun dan pantang menyerah. Jadi waktu beliau mengajar Pak Yohan, beliau sempat ceritakan bagaimana perjuangannya ketika dia harus menjalani kehidupan dengan tekun gitu ya, dengan pantang menyerah, sehingga Pak Yohan, oh iya ya, perlu diikuti, nilai-nilai itu perlu diambil untuk kita bisa pakai. Nah, ini jadi 3 alasan ini istimewa buat Pak Yohan. Kalau anak-anak lihat seseorang yang memiliki nilai yang istimewa, silahkan digambar dan juga diberikan alasan. Oke, berikut juga yang kedua, tugas yang kedua ya adalah Pak Yohan sampaikan bahwa kita atau anak-anak diminta untuk membuat soal. Ya, soalnya tentang apa? Soalnya tentang bab 1 seni rupa dulu. Bab 1 seni rupa yaitu terdiri dari 15 soal pilihan ganda. Ya, anak-anak pasti tahu kan soal pilihan ganda seperti apa, dan 5 soal uraian. Ya, 5 soal uraian. Oke. Nah, kemudian ketentuan-ketentuannya Pak Yohan sampaikan di sini. Soal yang setiap siswa buat, ya, yang anak-anak buat adalah soal yang jawabannya ada di buku paket seni budaya. Jadi soalnya tidak boleh jawabannya di luar dari buku paket atau yang tidak ada di buku paket. Harus ada di buku paket. Kemudian setiap siswa bisa mengambil soal dari halaman evaluasi. Ya, jadi setiap siswa bisa mengambil bagian evaluasi itu ada di halaman mungkin setelah ada penjelasan, ada tentang teori-teori, kemudian di belakangnya biasanya ada tentang lembar evaluasi. Nah, itu boleh diambil, tetapi harus diubah atau dimodifikasi. Jadi anak-anak tidak mengcopy paste tulis yang ada di situ dari tulisan depan sampai belakang sama. Nah, itu Pak Yohan yang meminta untuk anak-anak bisa memodifikasi atau mengubah sedikit. Nanti Pak Yohan contohkan ya cara mengubahnya. Kemudian untuk yang pilihan ganda 15 soal, setiap siswa diminta menuliskan dari A, ini ada kesalahan Pak Yohan tulis, sampai D. Ya, karena tadi disampaikan teman-teman kalau di SMP itu hanya sampai D ya. Jadi pilihannya A sampai D, 15 soal semuanya ada pilihan ganda A sampai D. Oke. Terus kemudian nomor 4, untuk 5 soal uraian ya, soal uraiannya ada 5 ya. Untuk 5 soal uraian, setiap siswa diminta membuat bentuk soal yaitu sebutkan dan jelaskan. Jadi tidak hanya menjelaskan saja dan juga tidak hanya menyebutkan, tetapi sebutkan dan jelaskan, minimal atau paling sedikit menyebutkan dan menjelaskan 3 contoh. Ya, nanti Pak Yohan jelaskan ada di bawah contohnya. Jadi ini yang dibuat untuk uraian tidak hanya menjelaskan, tetapi menyebutkan dan menjelaskan dan minimal atau paling sedikit 3 contohnya. Oke. Nah, tapi di sini Pak Yohan kasih sedikit bantuan jika memang dalam bab 1 seni rupa memiliki sedikit materinya mungkin sedikit, Pak, tidak cukup Pak kalau saya cari soal tentang menyebutkan dan menjelaskan. Oke. Jadi kalau tidak cukup soalnya atau pengertiannya tidak ada, maka siswa bisa membuat soal pengganti. Jadi anak-anak bisa membuat soal pengganti yaitu menyebutkan saja. Menyebutkan 5 contoh tanpa memberi penjelasan. Jadi misalnya sebutkan 5 contoh ya, 5 contoh
alat-alat lukis misalnya atau alat-alat gambar. Kalau nggak ada penjelasannya boleh disebutkan. Tapi diusahakan cari dulu yang ada sebutkan dan menjelaskan. Gitu ya. Terus kemudian yang nomor 5 sama ketika pekerjaan itu sudah selesai, tolong jangan lupa disertai dengan nama lengkap, kelas, dan nomor absen sebagai identitas untuk Pak Yohan bisa melihat dan menilai. Jadi identitasnya anak-anak kelihatan di situ siapa yang mengerjakan gitu ya, nomor absen berapa gitu kan. Oke, kemudian soal PJ dan uraian yang setiap siswa buat langsung diketik dalam bentuk Microsoft Word. Jadi anak-anak bisa ketik melalui Microsoft Word ya laptop sehingga bisa langsung dikirim ke Google Classroom. Nah, jadi nanti anak-anak kalau di laptopnya pakai Windows langsung saja pakai Microsoft Word. Tapi kalau nanti ada yang punya MacBook gitu ya, mungkin pakai Apple dan sebagainya, laptopnya menggunakan Apple, itu boleh nanti di-convert ke PDF ya, supaya ketika dikirim ke Pak Yohan hurufnya tidak acak-acakan begitu. Jadi supaya sama kirimnya mungkin melalui PDF kalau yang punya Apple. Tapi kalau sama-sama Windows gitu ya, mereknya apapun, Asus boleh, Toshiba atau HP ya, itu silakan dikirim melalui di-save dulu dengan format Microsoft Word, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Nah, di sini Pak Yohan tulis juga, Pak Yohan berharap tugas 1 dan tugas 2 bisa diselesaikan dengan segera, paling lambat 2 hari sebelum jadwal Zoom seni budaya. Jadi sebelum kita ketemu Zoom, misalnya kita ketemunya Selasa ya, misalnya Selasa, berarti hari Minggu itu anak-anak sudah bisa mengirim dan kalau boleh sudah semuanya mengirim. Kalau kita ketemu hari Rabu, berarti anak-anak kirimkan dari hari Senin ya, hari Senin sudah dikirimkan supaya Pak Yohan bisa melihat dan menilai sehingga ketika kita bertemu kita bisa membahas hal-hal yang sudah anak-anak kerjakan ya. Jadi itu rencana dari Pak Yohan sebelum 2 hari sebelum jadwal kita Zoom anak-anak sudah menyelesaikannya. Nah, ini contoh ya yang soal tadi yang Pak Yohan minta untuk memodifikasi atau mengubah dari lembar evaluasi. Boleh ambil dari evaluasi boleh, tetapi perlu dimodifikasi. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Ini ada salah satu contoh tentang pilihan ganda tentang seni ya. Nah, ini Pak Yohan ambil dari kelas 12 contohnya aja. Nanti setiap kelas kan punya soal masing-masing. Nah, ini soalnya yang di buku seperti ini. Karya seni rupa yang menggunakan teknik cetak saring dalam pembuatannya adalah seni. Nah, ini yang di buku seperti ini. Jawabannya adalah grafis, ya. Nah, kemudian di sini Pak Yohan tulis, hal yang perlu diperhatikan jika siswa ingin mengambil soal dari evaluasi, sangat diizinkan. Namun Pak Yohan meminta siswa bisa memodifikasi dan mengubah bentuk soal. Jadi tidak boleh sama persis. Di sini kan karya seni rupa yang menggunakan teknik cetak saring ya. Pak Yohan ganti di sini. Teknik cetak saring. Jadi yang cetak saring di tengah ini Pak Yohan munculkan dari awal. Teknik cetak saring adalah salah satu teknik pembuatan karya seni rupa yang digunakan pada seni. Jawabannya juga grafis. Nah, jadi cuman mengganti teknik cetak saring yang di sini, Pak Yohan ubah di sini. Tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah yang lebih singkat lagi, salah satu teknik pembuatan karya seni grafis. Jadi jawaban tadi Pak Yohan jadikan soal. Nah, kemudian jawabannya adalah cetak saring masuk ke sini. Jadi Pak Yohan ubah kata-katanya dari yang tadi jawaban menjadi soal dan soal menjadi jawaban. Itu boleh. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, nanti anak-anak bisa baca lagi kok. Ini masih Pak Yohan juga kasih file Microsoft Word gitu ya. Anak-anak bisa baca kembali. Nah, ketika anak-anak membuat soal, tolong diberikan jawabannya dengan cara memberikan huruf V dalam kurung, itu kasih huruf V besar ya, supaya Pak Yohan juga lihat oh jawaban anak-anak benar. Jadi tolong jawabannya sesuai dengan yang di buku dan dijawab dengan benar. Oke, nanti anak-anak lanjut melihat video ini dan juga membaca file Word-nya Pak Yohan penjelasan ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanya. Itu saja, selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.